datanya lebih akurat dari sebelumnya. Jadi keputusan inilah yang berdampak kepada lini penjualan kami. Nah, seperti itu. Tadi pagi aku juga Zoom dengan teman-teman supervisi, permohonan maaf bahwa teman-teman supervisi nggak bisa kami perhatikan secara optimal di bulan Januari. Sehingga apa? Koordinasinya pun juga tidak terkoordinir dengan optimal. Ah, gitu Mas, sedikit ceritanya. Jadi memang fokus ke computerize, fokus sadap menyadap cabang, mencari di mana letak kekurangannya untuk penyempurnaan di bulan Januari. Ceritanya gitu Mas. Jadi dampaknya memang ke semua lini Mas. Oke, Mas, mungkin itu seberapa lama Mas untuk fokus menyelesaikan itu? Karena yang pertama itu kaitannya dengan komputer res. Hal data apa yang kurang? Apakah tidak ada sama sekali dari algoritma sebelumnya sampai dengan apa yang dimintai oleh mentor, plus dalam proses mencapai goal data itu tadi diselesaikan dalam waktu berapa hari. Khawatirnya nanti itu terlalu dalam. Padahal secara prinsip data yang butuh dirapikan dari kondisi data keuangan Alikma dengan kondisi data keuangan yang ideal itu hanya mungkin perbaikannya 20% misalkan. Ataukah fundamental gitu loh. Maksudnya oh ini nggak ada datanya sama sekali. Ini kacau balau sama sekali. Akhirnya kita stop dulu untuk penjualan. Ya, kita fokusnya kepada kerapian data. Seperti apa Mas kondisinya? Oke, oke Mas Arvin. Untuk data, memang nggak separah, mohon maaf nggak separah teman-teman seangkatan saya seperti itu. Bisa dikatakan lebih baik daripada yang lain, mungkin paling baik daripada teman-teman yang ikut materi kemarin. Tetapi memang kendala kami adalah sinkronisasi semua cabang. Nah, ini insya Allah goalnya memang di awal bulan, yaitu bulan Februari, tanggal 1 ini sudah selesai semua. Hari ini tadi Mbak Jam alhamdulillah sudah menyelesaikan, sudah menemukan semua masalah yang ada, sudah clear, tinggal dilaporkan ke pihak pemilik software, sudah. Dari pemilik software butuh waktu untuk minggu depan. Artinya apa Mas Arvin? Artinya memang sesuai dengan goal kami untuk menyelesaikan software ini 1 bulan. 1 bulan ini kapan? Yaitu berakhir di bulan Januari akhir. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bulan Februari semua sudah terkondisikan dengan baik perihal data-data untuk penertiban administrasi. Dan hari ini sudah dikatakan 90% Mas, sudah clear. Besok Mbak Jam itu tugasnya sudah tidak fokus eh, di nge-grab data cabang karena sudah selesai. Tinggal bagian pemilik software lah yang akan mengedit atau namanya apa ya? Mengkombinasi atau mengcustom lah. Nah, seperti itu Mas Arvin. Singkat cerita sudah clear 95% di hari ini. Intinya gitu Mas Arvin. Oke, siap. Udah beres ini alhamdulillah. Terpahami ya. Berarti intinya kan kalau deadline-nya adalah di akhir Januari, mungkin secara mentoring pada ini itu kita sudah bisa masuk ke dalam teknis penjualan, terutama Bisa Mas. koordinasi antara manajemen kantor dan manajemen penjualan ya. Nah ini nanti minta tolong Mas Ervan, ini memang ngawal ya, karena juga saya berkewajiban ngawal kaitannya dengan ini unit bisnis yang sebenarnya tinggal diinstal saja. Ini hanya tidak rumit. Yang penting ini bisnis tidak rumit, karena yang penting fokus pada instalasi dan juga eksekusi. Karena kalau
bicara tentang perencanaan, data, dan sebagainya, sebenarnya saya anggap sudah selesai Desember, karena kita masuk ke 2024 itu maunya adalah mencapai goal-goal di tiap bulannya. Karena kita ada tanggungan nanti di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, 4, sampai dengan kuartal 4 ini kita harus capai di 1 tahun, ya kan? Nah, kalau ini Januari kita masih proses nata, oke, nggak apa-apa, berarti ini kita asumsikan pada pertemuan sekarang kita tidak hanya bahas penjualan, tapi juga akan saya jelaskan tentang fundamental dari bisnis SR12. Nah, maka saya langsung masuk ke materi aja ya, langsung masuk ke review. Nanti saya lanjutkan terkait dengan materi. Nanti teman-teman plus Mas Ervan nanti bisa langsung ngasih tanggapan kaitannya dengan apa yang saya jelaskan. Itu seperti itu ya. Yang pertama, saya mau review dulu kaitannya dengan struktur Al-Hikmah. Lebih spesifik, struktur SR12 Al-Hikmah. Artinya di sini saya berfokus kepada bagaimana rencana pengembangan bisnis development di SR12 Apotik Al-Hikmah. Maka saya ingin memastikan pihak-pihak mana yang itu terkait dengan bisnis pengembangan bisnis SR12. Maka dari itu saya membutuhkan ini struktur yang mengawal siapa. Tentunya nanti Mas Ervan selaku direktur utamanya itu akan melakukan pengawalan terhadap manajemen kantor dan juga manajemen penjualan. Nah, maka ini saya dapat nama-nama yang tertera di layar. Berarti ada manajemen kantor meliputi marketing, produksi, HRD, sama finance, ya kan? Ini saya tangkap ya. Nah, kemudian operasional untuk penjualannya ada dibantu supervisor 01, 02, dan 03. Ini kayak capres ini ya berarti ya. Terus ada juga toko ya yang jumlahnya kurang lebih ada 12 toko. Ini saya lihat ada yang tidak ada, yakni H10, Mas. H10 masuk mana, Mas? Atau tidak jualan? Waalaikumsalam. Ini enggak sama Mas Arvin nih. Atau mungkin teman yang lain bisa bantu jawab. H10 masuk supervisor lain atau posisinya tidak berjualan SR12. Ini saya mau Oke, Mas Arvin. Oke. Untuk H10 Klaten tidak kita kasih. Gimana, Mas? Halo. Klaten itu nggak kita kasih, Mas. Oh, Klaten enggak ya? Oke, siap. Enggak, karena memang jauhnya distribusi, kita fokus ke yang memungkinkan dulu. Ceritanya seperti itu. Oke, baik, saya note ya. Nah, berarti di sini yang paling penting dari struktur ini adalah yang bagian merah, Mas. Jadi Mas Ervan langsung ke supervisor dan supervisor langsung ke SPG masing-masing. Sedangkan marketing, produksi, HRD, dan finance ini sementara masih sifatnya pekerjaannya nggak terlalu banyak. Mungkin nanti fokusnya lebih banyak administrasi sama nanti pembelian. Nah, pembelian itu sebenarnya bisa dibantu sama pihak produksi atau keuangan boleh. Karena prinsipnya adalah bagaimana SR12 ini bisa jualan, maka ujung tombaknya adalah SPG, supervisor, dan dikoordinasi oleh operasional dan direktur. Ini yang benar-benar satu komando untuk penjualan. Sedangkan penjualan ini support utamanya adalah produk. Jangan sampai produk tidak ada atau produk kosong sehingga SPG supervisor ketika jualan dia tidak ada barang. Itu kuncinya dari struktur ini. Terkait dengan nanti tool marketing, kemudian nanti brosur, konten dan sebagainya,
semuanya langsung ngikut dari SR12 atau ngikut dari grup saya saja. Jadi di grup saya itu kan udah lengkap. Bahkan di pusat juga udah lengkap. Secara konten itu tinggal ketik di Telegram, ya. Di grup itu ada grup testimoni, ada grup apa nanti ini saya jelaskan di WA, ya. Atau nanti teman-teman juga cek WA grup, nanti itu saya akan jelaskan beberapa channel Telegram yang itu langsung bisa digunakan untuk memprospek calon customer. Jadi sebenarnya barangnya sudah ada, barangnya sudah didistribusikan ke apotik-apotik. Evaluasinya kemarin ketika kulaan hanya 25 juta, dibaginya ke 11 apotik, kira-kira satu apotik hanya menerima kurang lebih 2 juta produk saja. Sedangkan 2 juta produk itu masih dibagi kepada beberapa item produk dan kategori produk. Sehingga ketika tampilan display di dalam apotik, satu apotik kebagian satu kategori itu sekitar 2, 3, sampai 5 produk saja. Bahkan nggak sampai 5 produk. Saya yakin maksimal 3 produk kalau dibagi rata. Kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya coba lihat dari update stok saja. Bisa dibayangkan. Nah, misalkan Gomilku vanilla saja, ini stoknya cuma 2. Ini 2 artinya apa? Tidak semua apotik punya stok Gomilku vanilla gede. Benar ya? Karena cuma 2. Coklat juga gitu. Katakanlah kita ambil yang paling gede. Paling gede ini adalah sari buah kurma. Ada stoknya 50 pieces. Berarti ini kalau dibagi ke 10 apotik, stok satu apotik hanya 5 pieces. Nah, di sini kita harus paham bahwa display produk itu juga membuat bagaimana kita itu mampu menghabiskan produk. Itu lebih cepat sebenarnya seperti itu. Dan harus cepat juga kita melakukan suplai agar di dalam satu apotik tidak mengalami kekosongan produk. Nah, itu evaluasinya. Nah, sehingga paling gede juga ini ada madu hutan Baduy, ada 59. Nah, ini kalau dibagi ke 11 apotik ya kemungkinan 5 sampai 6 juga. Oke, intinya seperti itu ya. Produk kita masih tidak gede. Maka saya menyarankan ya nanti kita akan bermain di hanya beberapa produk dulu. Nanti saya akan jelaskan guna-gunanya. Tapi ini saya mau review sekilas ya dengan pembelian kemarin dan juga kesempatan melakukan penjualan. Oke. Nah, itu poin yang pertama dan kedua. Kemudian kalau poin ini barusan saya cek ternyata ini rumusnya nggak ke copy tapi ini nominal semua. Tapi ini Mbak Novi, ini adalah toolnya. Tool untuk mengukur dashboard berkaitan dengan omset harian sales. Ini Mbak Novi hadir nggak ya? Nggak hadir ya? Hadir, Pak. Oh, hadir Nama aku ya. Mahardika Novia. Oh, Mardika. Oke, siap-siap. Nah, nanti akan saya kirimkan lagi aja yang rumusnya sudah saya betulkan. Gitu ya, ini ya. Oke, itu insya Allah ini nanti jadi acuan. Berarti nanti ini tinggal diganti aja hari kerja, nama sales, nanti ditambahin nama toko. Ya, ini nanti tambahin nama toko apa, gitu aja. Dan ini nanti buat beberapa file, lalu dibuat rekapannya untuk satu total, gitu aja. Simpelnya ke Excel. Mungkin Mbak Rayuni sudah paham terkait dengan ini? Karena Mbak Rayuni kan kaitannya dengan finansial, nanti pencocokannya gampang. Toko ini mau omset berapa hariannya, kemudian nanti dicocokkan dengan uang yang masuk, ya atau mungkin dengan sistem, ya boleh, bebas ya. Ini saya ikut buat
secara sederhana saja. Nanti bulan Februari bikin lagi sini di copy, tinggal harinya saja diganti menjadi 29 hari. Seperti itu ya. Targetnya nanti disesuaikan. Targetnya di sini, goal. Goal itu target. Ya kan? Berapa targetnya? Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Oke, kalau belum sudah tidak ada pertanyaan, yang review ini sudah paham ya. Review yang pertama adalah struktur. Sehingga struktur ini yang paling dikuati adalah struktur bagian penjualan, yakni operasional penjualan, yang dikawal oleh direktur, operasional, supervisor, dan masing-masing SPG. Maka masing-masing SPG harus paham di dalam apoteknya berapa produk yang akan dijual, jenisnya apa saja, lalu SPG-nya siapa saja, target nominalnya berapa, dikawal tiap hari, selesai sebenarnya. Ya, sehingga 25 juta itu dengan kapasitas 10 apotek sebenarnya mungkin ya kita bisa buat paling lambat itu hanya habis dalam waktu 10 hari. Berarti satu hari apotek itu hanya mampu menjual sekitar 200.000. Yakin nggak menjual sehari 200.000? Saya tanya dulu nih ke siapa ini? Yang bagian SPV ada nggak ya? Itu ada Mbak Sekar sama Mas Safri, Pak. Sama Mas Ilham kayaknya ada. Mbak Sekar, saya tanya, satu hari jualan produk SR12 senilai 200.000 untuk satu SPG atau satu toko, jangan satu SPG, satu toko, kira-kira yakin atau tidak? Kalau itu juga tergantung itunya sih Pak, wilayah tokonya. Kadang ada yang memang penjualan herbal itu kencang, ada sih kurang kencang Pak. Nek misal sing kencang itu ya lebih dari segitu insya Allah bisa. Oke, dari tokonya sampean yang nggak kenceng herbal itu toko mana? Kalau yang itu sih Pak, untuk persentasenya sama semua sih Pak. Maksudnya nggak rame banget untuk herbalnya di wilayah. Berarti ini, paham saya. Berarti mungkin saya akan betulkan mindsetnya. Selama ini teman-teman melakukan penjualan berdasarkan alamiah. Nunggu traffic datang, nunggu orang cari, baru jualan. Di dalam teknis penjualan, operasional penjualan, kita tidak boleh bergantung kepada traffic alamiah. Melainkan trafficnya harus kita usahakan. Makanya namanya itu kalau misalkan di tempat yang lain itu namanya sales. Bukan frontliner, bukan teller, bukan customer service. Nah, ini akan berbeda nanti pengaruh pada job desk, militansi, fighting terhadap penjualan. Nah, ini coba harus dipikirkan mulai dari SPV harus punya mindset yang betul tentang penjualan. Apa itu penjualan ya? Namanya jualan itu adalah berburu. Ada istilahnya namanya farmer dan hunter. Nah, kita dalam hal ini sales itu adalah hunter, berburu. Maka tidak mengandalkan traffic, tapi menjemput traffic dengan cara apa? Nanti daily activity-nya saya jelaskan. Salah satunya yang paling sederhana adalah langsung direct selling. Buat status, broadcast, sebar brosur, langsung list database siapa yang membutuhkan Gomilku, siapa yang punya sakit, siapa yang sakit tulang, siapa ini berburu, dicari.
Tugasnya apa? Membantu, menolong orang sakit. Nah, mindsetnya itu harus seperti itu. Paham ya? Maka saya buat ukuran yang paling sederhana, 150.000 per hari sampai 200.000. Harus bisa. Jadi kita harus punya mindset seperti itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan orang datang, lalu yang datang pun belum tentu cari herbal, maka selamanya produk tidak akan bergerak. Sepakat? Oke. Maka ini yang harus menjadi ujung tombak di dalam struktur yang warna merah. Nah, tadi Mas Ervan sebagai direktur mendrive operasional penjualan. Operasional penjualan akan mendrive supervisor dan supervisor akan mendrive SPG dan SPG akan berburu calon customer. Niatnya bukan untuk cari omset, bukan. Niatkan bahwa Anda itu adalah pasukan yang membantu orang-orang sakit. Orang-orang yang tidak punya solusi, dia memiliki masalah, ya asam urat sudah ke sana kemari, obat suplemen nggak membantu. Nah, mudah-mudahan wasilah SR12 ini akan menyelesaikannya. Karena apa? Saya yakin produk SR12 ini akan bisa menebar manfaat untuk semua orang. Akan bisa menjadi solusi untuk semua orang yang memiliki masalah kesehatan, kecantikan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu yang akan menjadi mindset-nya itu. Ini ujung tombak. Itu review yang pertama. Review yang kedua terkait dengan stok dan penjualan. Saya yakin ini stoknya, displaynya tidak menarik seperti yang kemarin. Banyak kosongnya. Jadi orang secara psikologi dianggap barang ini adalah barang sisa. Ya kan? Coba teman-teman misalkan ke Indomaret, misalkan gitu. Ada barang tinggal 2, tinggal 3 gitu ya. Kira-kira mau nggak beli kalau nggak ada promo? Ada yang bisa jawab mungkin? Sambil interaksi ya, sambil interaksi. Jawab misalkan. Anda masuk ke Indomaret, kemudian dilihat, dira, etalase, ada barang tinggal 1, tinggal 2, tinggal 3. Mau nggak beli kalau nggak ada promo? Ayo dinyalakan mic-nya, jawab, nyalakan mic-nya, nggak apa-apa, interaksi. Kalau kita benar-benar butuh produk itu ya mungkin kita beli, Pak. Enggak, ya enggak benar-benar butuh-butuh banget, kan ada merek lain. Nah, kan gitu. Ada merek lain tapi stoknya melimpah, meyakinkan gitu loh. Gimana? Pilih yang Tapi mana? kalau misal kita seringnya pakai produk yang itu, gimana? Nah, kan posisinya SR12 belum dikenal. Ya mungkin memang Ayo, stok anu sih Pak, sing merek lain sing gitu. yang banyak kan. Jadi sama-sama belum dikenal. Satunya itu stoknya 2, 3. Satunya stoknya rapi, banyak. Gitu loh. Yang lebih meyakinkan untuk diambil oleh customer yang mana? Nyalakan Bu Ariana kalau ngomong. Ya, kalau dilihat dari meyakinkannya ya pasti dilihat dari stok rapi walaupun apa ya Pak, stoknya tidak terlalu banyak tapi kelihatan tidak kosong. Biasanya lebih menarik yang itu sih. Ya contohnya ya seperti Nah, itu di kan itu. apotek kayak gitu juga sih Pak. Nah, berarti kan benar kan validasi saya. Maka ini coba nanti kalian akan buat setting display yang menarik dan saya siap menjadi partner untuk bertumbuh. Artinya apa? Buat toko itu menarik. Nanti fotoin aja, Pak ini Pak display SR12. Masuk di etalase ini, masuk di apa namanya rak ini. Di foto aja, dimasukkan grup. Biar apa? Biar saya bisa review. Kalau bisa jangan hanya foto. Kalau bisa videokan. Pak ini tak videokan ya dari pintu masuk terus
belok ke sini, belok ke sini, belok ke sini, baru ketemu SR, Pak. Oh, ternyata raknya udah penuh tapi bagiannya paling belakang. Itu juga ngefek. Mas Arvin, izin Ya. untuk motong sebentar, nggih. Siap. Mbak Dika, minta tolong untuk di note semua masukan dari Mas Arvin. Takutnya saya nggak bisa mendengarkan secara optimal, karena nanti akan kita pelajari untuk kita eksekusi. Dan Mas Arvin minta tolong untuk rekamannya kirim, nggih Mas, rekaman yang ini nanti. Oke, siap. Oke, monggo Mas dilanjut, Pak Punten. Assalamualaikum. Oke ya, catatan kedua salah adalah terkait dengan update stok, penjualan, dan display produk. Nah, karena di display nah ini berapa ini? 11 toko, Anda bisa bayangkan, pasti ada produk yang tidak ada, satu. Yang kedua, pasti ada produk yang hanya tinggal 2, 3, sampai 5, ya. Sehingga produknya terdisplay kosong-kosong. Nah, itu gitu. Sehingga tidak aware, sehingga tidak. Nanti juga display itu juga pengaruh pada rutenya seperti apa. Dari pintu masuk itu, apakah masuk rak yang paling belakang, pojok, tersembunyi, gang buntu, ataukah, kan gitu ya. Paham ya maksud saya ya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan perencanaan sosialisasi produk baru, ini saya tidak banyak komentar, tapi nanti ini akan saya bahas di materi yang saya sudah sajikan. Oke, dari review ini, apakah ada feedback, apakah ada pertanyaan? Silakan, saya kasih waktu untuk 2 penanya mungkin. Kalau tidak ada, silakan langsung jawab aja di chat untuk menghemat waktu. Ya, lanjut Pak, gitu aja ya. Jadi biar tidak saling menunggu, gitu ya. Ayo, teman-teman. Lanjut aja, Pak. Oke, silakan. Oke, saya lanjut ya. Nah, maka sesi kali ini saya ingin menjelaskan tentang ini. Rekomendasi strategi ini. Tentunya nanti ini ada yang sudah dikerjakan, ada yang belum. Saya fokus kepada bagian 1 dan 2 dulu. Ya. Visi-misi, SR12, Aligma, dan mapping database. Mapping database ini apakah sudah ada? Sudah ada, oke. Pak Sekar, manggut-manggut. Jangan manggut-manggut karena gini, saya nggak semuanya open cam, maka saya perlu feedbacknya adalah suara atau ketikan. Karena di layar saya ini sudah layar ini ya, layar slide. Jadi saya nggak tahu kalau Anda manggut-manggut, hanya halaman pertama saja yang tahu. Hanya 2-3 orang aja. Ya, di sini hanya manggut-manggutnya Mbak Sekar aja mungkin saya tahu. Tapi kalau yang lainnya, kalau nggak suara saya juga nggak tahu. Yang lain, gimana yang lain? Kalau database customer insya Allah udah ada sih, Pak. Sudah Tapi kayak belum diklasifikasikan? kalau untuk dipeta-petakan kayaknya belum. Soalnya masih kayak jadi satu. Nah, makanya ini tugasnya adalah mapping. Bukan hanya grab data. Nah, ini beda. Grab data sama mapping. Kalau mapping berarti sudah dipetakan. Jadi dipahami ya, atas dasar rekomendasinya ini perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau ini diganti grab database, berarti Anda sudah. Tapi kalau mapping database, berarti Anda belum. Ya. Nah, yang pertama visi misi. Ini saya akan pertajam. Mungkin saya akan masuk ke dalam materi yang ini. Siap ya semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan insight yang bagus. Kaitannya dengan topik kita yang pertama adalah topik kita pada
sore hari ini adalah fundamental bisnis dan mindset penjualan SR12 ya. Nah, Arta Berkah Nusantara ini adalah tim distributor saya. Saya kasih nama Arta Berkah Nusantara. Arta Berkah Nusantara itu ada artinya ya. Yang pertama, arta itu adalah harta. Yang kedua, berkah itu adalah barokah atau ngerjekeni gitu ya. Dan yang ketiga adalah Nusantara, berarti untuk Indonesia dan sekitarnya, dunia. Ya, dari Indonesia untuk dunia. Nah, arta ini secara filosofinya itu adalah nama saya dan nama istri saya yang menjalankan bisnis. Dari nama Arvin dan Tri Agustina. Jadi disingkat Arta gitu ya. Tapi secara arti harfiahnya harta. Artinya apa? Di dalam bisnis ini kita tidak hanya menciptakan harta atau omset, melainkan harus yang berkah dan memberi manfaat dari Indonesia ke dunia. Nah, ini adalah filosofi atas nama tim distributor yang saya bangun. Maka bahasanya adalah Arta Berkah Nusantara. Nanti juga sama, SR12 Al-Hikmah. Apa filosofinya, apa spiritnya, dan apa visinya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita membahas fundamental bisnis dan mindset penjualan SR12. Ini topiknya sangat pas karena ini yang akan menjadi fondasi bisnis kita dalam menggenjot penjualan kita. Itu seperti itu. Saya sudah perkenalan, jadi saya skip dulu. Fundamental bisnis SR12 kita mulai dari profil perusahaan. Ini akan saya ulang-ulang terus. Ya, kenapa? Karena kunci dari kita sukses menjalankan penjualan produk adalah kita mengenal perusahaan apa yang kita hendak jual produknya. Kalau kita tidak mengenal perusahaannya, maka kita tidak akan punya spirit yang sama dengan perusahaan bagaimana produk ini sebagai solusi atas masalah yang ada di konsumen. Nah, itu gitu. Bahkan saya sarankan, mungkin Mas Ervan, mungkin salah satu timnya, ayo kita berangkat ke Bogor sama-sama, kita lihat pabriknya, kita lihat bagaimana ketemu dengan ownernya, kita dengarkan visinya beliau, dan kita lihat sejarah perusahaan itu berdiri bagaimana. Sehingga di sana kita akan merasakan spirit yang sama, yang luar biasa, sehingga kita bisa menjual produk ini jauh lebih semangat daripada produk-produk yang lain. Kenapa? Karena kita melihat dengan jelas bahwa produk ini bukan hanya sekedar alat untuk mencapai omset, melainkan dengan produk ini banyak sekali orang bisa kita bantu. Itu spiritnya ya. Maka SR12 ini adalah sebuah brand kosmetik dan produk herbal yang berdiri tahun 2015. Menariknya, produk ini ya didirikan oleh pasangan suami istri, apoteker dan farmasis, Pak Tony Firmansyah dan Bu Asrianti Salam. Yang kalau kita lihat dan perhatikan, sekarang itu banyak sekali produk herbal, produk skincare, para brand ownernya itu tidak punya kompetensi atau tidak punya background apoteker dan farmasis. Rata-rata influencer. Rata-rata mungkin dokter. Ya, atau dokternya itu ya tidak ada hubungannya dengan bagaimana racikan sebuah produk gitu ya. Ya, dokter kan dia biasanya meresepkan saja. Begitu. Tapi bukan membuat obat. Ya, begitu. Nah, mungkin ya saya mendengar ya dan saya juga riset ya beberapa brand. Mungkin SR12 inilah yang ownernya itu juga sekaligus sebagai R&D ya, yang kompeten secara background akademis, dalam artian dua pasangan ini adalah seorang ahli di bidangnya. Nah, ini yang menjadi value dari SR12.
Sehingga produk-produk yang dihasilkan adalah produk-produk yang berkualitas atau punya mutu yang tinggi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini saya akan putarkan lagi napak tilas dari perusahaan SR12 yang itu sama-sama bermula dari sebuah apotik. Nanti akan saya ceritakan kenapa akhirnya berubah bisnis menjadi kita memproduksi produk dan menjalankan sebuah bisnis kemitraan. Karena di sana ada kebermanfaatan yang lebih luas dibandingkan dengan bisnis yang sebelumnya. Silakan disimak ya. 2015 kami memulai. Bermodalkan integritas dan mimpi yang besar. Satu titik. Sekarang kami telah tumbuh. Kami mewujudkan mimpi. Kami membangun tim yang profesional. Bersama-sama kami mengembangkan semua. Melakukan penelitian. Menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Bukan sekedar mencari laba, ini tentang keluarga dan harapan yang menyertainya. Membantu, menghapus air mata, dan membawa kesejahteraan di kehidupan mereka. Satu titik itu telah tumbuh dan mulai menyebar. Kami baru saja mulai untuk menebar manfaat ke seluruh dunia. Oke. Jadi bisa dilihat dari video yang telah diputar di atas bahwa dimulai dari sebuah apotik. Jadi cerita di balik cerita ya, saya akan ceritakan di balik yang dijelaskan di video itu. Kita tahu ya, mungkin Mas Servan juga tidak tahu bahwa dalam membuat sebuah apotik itu modalnya tidak kecil. Prediksi saya bisa sampai 300 sampai 500 juta untuk membuat satu cabangnya. Ya. Mungkin bagi beliau, Pak Tony Firmansyah selaku owner SR12 itu, uang segitu ada. Tetapi beliau itu sering didatangi oleh orang-orang yang berdiskusi dan menanyakan bagaimana menjalankan sebuah usaha. Yang masalah utama orang yang ingin usaha itu adalah mereka tidak punya modal yang cukup besar. Kalau disarankan untuk membuat apotik, dari mana uangnya 300 juta sampai dengan 500 juta? Dari sanalah Pak Tony itu akhirnya ngerasa bahwa ini ada sesuatu keresahan yang harus
dibuat, dieksekusi menjadi sebuah solusi. Dipikirkanlah sebuah mekanisme, suatu model bisnis, ya, bisnis model yang itu bisa dikerjakan oleh orang, mulai bahkan dengan tanpa modal atau dengan modal minim, tapi berpotensi menghasilkan penjualan ratusan juta sampai dengan miliaran. Bahkan tidak mungkin di SR12, kemarin kami juga ke Jakarta mengikuti undangan anniversary-nya SR12 yang ke-8, sangat meriah sekali, dan saya di sana juga melihat beberapa top-top dari distributor SR12 yang penghasilannya itu sudah sampai menyentuh angka ya hampir sekitar 20 miliar per tahun. Ya, beberapa distributor. Ya. Jadi akhirnya wah, luar biasa sekali. Dari sana ternyata visinya adalah menebar manfaat bagi semua orang. Tidak semua orang bisa menjalankan bisnis dengan modal yang cukup besar. Maka dari itu SR12 hadir untuk menjawab keresahan bahwa ayo kita bisnis, ya, ayo kita menebar manfaat, baik dalam hal bisnis maupun dalam hal bagaimana produk ini menyelesaikan manfaatnya gitu. Ya, ini dengan cara ya ini lahirlah SR12. Yang mana SR12 ini bekerja dengan profesional, didukung 8 pabrik dan ratusan karyawan yang kompeten di bidangnya, dan dipasarkan berbagai puluhan produk yang berkualitas. Nah, asal teman-teman tahu, pertama kali SR12 itu produk yang pertama kali jalan itu bukan susu gomilku, bukan juga skincare, melainkan yang pertama itu adalah personal care, yakni produk deodoran. Nanti akan saya jelaskan dia. Kemudian, pinginnya adalah memiliki mitra yang banyak. Puluhan ribu mitra. Sampai sekarang terkonfirmasi ada kurang lebih hampir 80.000 mitra. Ya. Dan beberapa produk itu sudah lolos yang namanya beberapa legalitas, mulai dari GMP, Halal MUI, Sukovindo, dan sebagainya. Nah, dengan profil perusahaan yang seperti ini, maka ya SR12 itu benar-benar ingin bagaimana ini sebuah produk dari Indonesia yang itu bisa menjadi wasilah solusi atas masalah-masalah orang terkait dengan kesehatan dan kecantikan maupun finansial. Nah, ini yang akan dijelaskan terkait dengan startnya adalah produk yang bermutu. Pilar kedua. Produk kita itu dibuat oleh saintis yang bersertifikasi. Itu kita sudah jelaskan tadi. Bahkan dari mulai ownernya, itu background-nya memang background apoteker dan farmasis. Kemudian yang kedua adalah produknya bervariasi. Mulai dari herbal, face care, face wash, face mask, body care, personal care. Tentunya aman, gunakan tanpa menyebabkan ketergantungan, teruji di laboratorium Sukovindo, yang itu untuk mengetahui ya apakah suatu produk ini bebas merkuri atau tidak. Ya. Dan terdaftar di BPOM dan Halal MUI, sertifikat Halal MUI. Nah, produk pertama itu adalah produk deodoran. Yang mulai sampai dengan sekarang produk ini itu merupakan produk best seller dari SR12. Bahkan sampai untuk jasa endorse-nya itu sampai ke ranah tidak hanya influencer melainkan sampai ke artis, bahkan artisnya itu levelnya nasional. Dalam hal ini adalah Nagita Slavina. Ya, kita coba. Nah, sebelum beraktivitas, aku selalu pakai deodoran dari SR12 karena cantik itu bonus, tapi nggak bau badan dan wangi itu harus. Oke, kalau gitu aku photoshoot dulu ya. Hai sahabat SR
SR12, aku Nagita Safina, biasa dipanggil Gigi, dan aku adalah brand ambassador terbaru dari SR12 Deodoran. Aku seneng banget dan juga bangga banget bisa menjadi bagian dari keluarga SR12. SR12 dari Indonesia untuk dunia. Ini brand ambassador kita ya. Nah, ini konten semuanya teman-teman, nggak perlu bikin. Makanya divisi marketing tadi itu nggak usah ribet. Masuk grup Telegram, share, buat status, Japri, broadcast, buat WA dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pekerjaan kalian sebenarnya relatif gampang. Ya, jadi kita harus jadi sales hunter dulu sebelum farmer, ya kan? Kita hidup di mana kita itu masih babat alas. Kalau babat alas, maka kita harus Kita harus bergerilya. Nah, sebelum beraktivitas. Nah, produk pertama kita deodoran premium ini sampai berhasil memecahkan sebuah penjualan bahwa di sini top brand deodoran di tahun 2021. Untuk kategori Shopee sama Tokopedia, kita sudah mencapai nomor 1, teman-teman. Dan mengalahkan brand apa? Brand besar nasional. Ya. Nah, bisa dilihat di sini. Oke? Rexona, Nivea, ya, Dove, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah pencapaian. Artinya apa? SR12 dalam membuat produk, itu selalu produk yang bermutu, dan produknya itu memang bagus banget. Maka saya menyarankan dari 25 produk yang 25 juta produk yang dibeli kemarin harus ada spare budget untuk dikonsumsi pribadi dan spare budget untuk tester. Wajib itu. Namanya jualan pasti seperti itu. Oh ya, siap. Atau ini mau saya tawarkan gimana Mas Ervan? Apakah ini lanjut? Oh, lanjut aja. Oke, siap. Mas Ervan aja ya berarti yang sholat ya. Nanti kita sholat setelah selesai ya teman-teman. Saya usahakan lebih cepat. Jadi itu ya, 25 juta yang kita beli itu harus ada spare untuk kita konsumsi, plus harus ada spare untuk tester. Kalau nggak ada tester, orang nggak bisa produk ini dikenalkan. Nah, insya Allah itu masuk dalam pembiayaan promosi. Dalam keuangan itu sudah normal. Bisnis kalau nggak ada promosi nggak bisa jalan. Nah, itu mindsetnya harus seperti itu. Kategori deodoran meraih total penjualan sebesar. Ya, produk bermutu ini kita harus tahu bahwa kegiatan kita adalah memasarkan, mendistribusikan barang SR12 berupa produk kosmetik, produk perawatan tubuh atau skincare, dan obat tradisional dan herbal. Konteks Al-Hikmah sebenarnya kategori yang terakhir, tradisional dan herbal. Tapi nantinya, jika SR12 ini sangat diterima oleh masyarakat dan kita yakin pasti akan diterima, maka produk kategorinya bisa merambah ke tidak hanya ke herbal, melainkan ke skincare dan juga ke kosmetik. Jadi ini sudah betul masuk ke herbal dulu. Nah, jadi nanti dari herbal sudah diterima, nanti akan, oh ini ada skincare-nya juga, ini ada kosmetiknya juga. Seperti itu kira-kira. Ini kategorinya. Teman-teman harus paham kategori produk. Produk kita itu juga sangat lengkap, mulai dari balita sampai dengan lansia kita punya. Kita balita itu ada yang namanya SR Kidos. Itu ada minyak telon bidara, sampo, sabun, ada untuk bayi. Lansia, bahkan yang terbaru, produk terbaru adalah Gomil Kugul untuk lansia yang warna kuning. Baru launching kemarin saat anniversary. Ada produk yang untuk bangun tidur
sampai ke tidur lagi. Nah, itu juga ada. Bangun tidur, pengen sing seger-seger lemonku. Ya. Mau tidur, kita kepingin asupan nutrisi susu, siu dan sebagainya, itu juga bisa. Atau bangun tidur, kita mau mandi, ya sikat gigi, kemudian cuci muka, ya sabun mandi, ya itu juga kita ada. Minyak wangi ada. Sampai mau tidur kita pengen ada krim malam, pengen ada serum, kita juga ada. Bahkan dari atas ya ujung rambut sampai dengan ujung kuku bawah. Nah, atas apa? Sampo ada untuk rambut, conditioner ada untuk rambut. Bawah apa? Ujung kuku, kutek aja kita ada. Nah, ini kira-kira gitu ya gambarannya. Sehingga produknya lengkap dan bermutu. Nah, saya jelaskan bahwa prinsip dari closing itu adalah 20% logika dan 80% emosi. Ini harus kita lihat. Contoh teman-teman yang terjadi di kemarin-kemarin terkait dengan aksi boykot produk Israel itu dimulai dari bagaimana fatwa MUI itu mengharamkan atau memboikot produk-produk Israel. Akhirnya konten-konten itu sangat berpengaruh kepada penjualan kami di SR12. Nah, saya harapkan tim penjualan di sini ini juga mengikuti konten-konten ini dengan cara apa? Ya ikuti aja Telegramnya. Kemudian di dalam grup kami itu juga ada beberapa konten yang banyak seperti ini. Itu juga minta saja. Ya, insya Allah kita akan share, gitu ya. Nah, ini salah satu konten kami ketika lagi naik-naiknya aksi boykot produk Israel. Jadi mengajak ke semua customer kita dari produk yang berafiliasi itu kepada produk dalam negeri atau produknya orang Muslim. Nah, seperti ini kontennya. Sorry. Ini fatwa MUI-nya ya. Oke. Nah, kemudian ada konten kita seperti ini. Banyak produk kita yang bisa menjadi alternatif dari produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Nah, ini sudah saya buatkan ini. Bangga dengan pakai produk lokal. Ini adalah sebuah campaign yang cukup bagus, yang itu bisa berhasil menggeser orang-orang yang punya kecintaan kepada Palestina. Dan itu diwujudkan dalam sebuah sikap membeli
produk lokal. Sehingga ayo mulai hijrah dari produk yang berafiliasi, dari produk yang kita pakai dananya ternyata disumbangkan untuk membumi hanguskan saudara-saudara kita di Palestina. Ayo kita support produk lokal dan bangga pakai produk lokal seperti ini. Maka pilar produk yang bermutu itu kita harus tahu bahwa kita harus bangga pakai produk lokal. Ini kata pengusaha nasional Pak Evi Trenggono, bangsa yang pintar itu memahami bahwa produk mereka adalah kehormatan mereka. Ini spirit yang harus ditanamkan kepada semua SPG kita. Jadi kalau kita tidak mampu menanamkan sebuah value produk yang kita jual tidak hanya berfungsi sebagai penambah omset perusahaan, melainkan produk yang kita jual itu juga memberi value bahwa kita berpihak kepada siapa, kepada orang-orang yang menzolimi atau orang-orang yang terzolimi. Kita pembelanya siapa? Kita pembelanya orang-orang yang menindas atau justru membela orang-orang yang ditindas. Nah, itu gitu. Maka di dalam sebuah produk ada angka-angka dan dalam produk kategorinya. Dulu produk yang dimulai oleh SR12 itu hanya 44 jenis. Sekarang sudah 130 jenis dan akan menuju ke 200 produk. 200 varian produk. Maka untuk kategori kita yang baru memulai, saya ingin teman-teman mulai saja dulu per toko itu fokus kepada menjual 2-5 item produk saja. Kalau sudah, maka akan beralih kepada 10-20 item produk. Kalau sudah selesai, barulah kita akan menuju ke 100 pertama, baru 200 pertama. Jadi Anda harus tahu, dalam menjual sebuah produk, itu nggak bisa menjual langsung banyak produk. Kita sudah betul memilih herbal dulu. Tapi dari herbal itu pun kita harus pilih 2-5 item dulu. 2-5 varian produk dulu. Apa misalkan 2-5 Bomilku, Sari Kurma, Madu, PCO, Manjakani. Wes 5 itu toh yang nanti harus dikuasai oleh sales kita untuk berhasil kuasai produk knowledge-nya dan harus mulai jual dan cari siapakah customer. Nanti kalau 2-5 item produk itu sudah dilalui, maka akan menuju ke 10-20 varian produk. Tambahin lagi, apalagi, ya kan? Nah, itu gitu. Nanti kalau sudah 10-20 item produk, barulah toko itu harus menjual 100 item produk. Nah, itu rumusnya. Itu algoritmanya. Sehingga para supervisor harus paham bagaimana men-setting tokonya untuk menjual varian produk 2-5 dulu. Baru kalau SPG-nya mampu, baru ke 10-20 dulu. Baru nanti ke 100. Paham ya? Sampai sini ya. Sehingga ini alasan kenapa harus SR12. Grafiknya senantiasa mengalami pertumbuhan. Dan pilar ketiga adalah kita harus paham bisnis plan. Baik, ada 2 item tadi. Yang pertama adalah profil perusahaan. Yang kedua adalah produk bermutu. Dari 2 fundamental itu, apakah ada pertanyaan? Silakan ketik di kolom komentar. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan ketik lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nah, fundamental ketiga adalah bisnis plan. Bisnis plan SR12. Anda harus paham mengenai fundamental bisnis plan-nya. Berkaitan dengan akad usaha dan perhitungannya.
Oke? Maka ini ada tangga-tangga ya atau status dari mitra usaha, akad usahanya. Customer tidak ada diskon, maka kalau kita jual ke customer tidak ada potongan biasanya. Boleh ngecer, ya. Kalau marketer itu diskonnya 15%. Reseller 20%. Subagen 30%, agen 40%, yang terakhir adalah distributor 50%. Saya distributor, Al-Hikmah agen. Maka saya menjual ke Al-Hikmah, Al-Hikmah akan saya kasih potongan 40%. Maka saya distributor yang dapat potongan dari pabrik 50%, saya hanya dapat keuntungan 10%. Gitu ya, rumusnya ya. Ini yang harus dipahami. Seandainya saya jualnya langsung ke customer, maka saya akan dapat keuntungan 50%. Pun sama, agen kalau jual ke customer, maka akan dapat keuntungan 40%. Kalau jualnya ke marketer, akan dapat keuntungan 25%. Karena marketer harus dikasih diskon 15%. Kalau jual ke reseller, maka 20%, 20%. Jualnya ke subagen, maka ketemunya adalah 30% untuk diskon subagen dan 10% untuk keuntungan dari agen. Begitu seterusnya. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu di modal ini, modal akad usaha ini, kita berapa? Nah, singkat cerita, teman-teman kemarin adalah memilih jalur agen. Agen itu kalau lewat jalur akad usaha ketemunya adalah 25 juta. Ya, bayarnya karena diskonnya 40%, bayarnya 15 juta. Nah, tapi kalau orang yang nggak punya modal, itu bisa naik akad usaha melalui jalur omset. Nah, ini jalur omset masing-masing masing-masing status ya. Tapi catatannya adalah harus dicapai selama 3 bulan berturut-turut. Jadi contoh kalau mau naik menjadi distributor, maka omsetnya harus 120 juta selama 3 bulan berturut-turut. Minimal 120 juta selama 3 bulan berturut-turut. Maka Al-Hikmah kalau mau naik menjadi distributor, omsetnya harus 120 juta selama 3 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus. Nah ini poinnya ya. Dengan catatan omset pribadi bisa 50, omset timnya bisa 70 juta. Nah itu seperti itu. Sampai sini terpahami? Nah ini. Bentar, saya akan buat. Oke, gini ya. Nah, kemudian kita akan simulasikan omset dan profit. Nah, dengan berbagai status. Jika satu toko Anda itu berhasil kira-kira satu harinya bisa omset berapa? Nah, ini coba saya tanya ini pada Sekar, Mas siapa tadi? Ilham ya? Ada nggak Mas Ilham? Nggak ada ya? Nah, terpaksa Sekar lagi nih. Ya, Sekar, halo Sekar. Apakah sedang ada di kamera? Sekar, Maulida, Rayuni, Safri mungkin. Halo? Maaf Pak, ini di pelayanan Pak. Sambil layanan. Iya. Siapa yang nggak melayani? Ayo. Yang bisa ditanyain siapa?
Sekar bisa tanyai? Belum ada yang bisa tanyai? Halo? Halo, mohon maaf. Nggak ada feedback. Mbak Rayuni, apakah pelayanan juga? Mas Afi? Tuh, kok hilang semua ini? Coba nyala mic-nya, Mbak Sekar. Kalau mau ngomong, dinyalakan mic-nya dulu. Halo? Oh, maaf, Pak. Oh, lebih bisa. Gimana? Suaranya nggak ada yang keluar. Oh, maaf, Pak. Mungkin sebagian lagi sibuk sama acaranya sendiri-sendiri. Soalnya kan udah ada yang pulang. Terus kayak Mas Safri mungkin lagi sibuk di rumah sakit kayak gitu. Oh, gitu. Terus gimana ini tadi? Ini masih ada Mbak Yang nyimak Sekar. siapa? Masih ada saya. Aku juga menyimak. Coba Mbak Sekar Oh nyimak ya, nggak itu? maksud saya mau interaksi biar ada feedback maksudnya. Kameranya Bisa yang itu buka nggak apa-apa, kameranya teman-teman yang belum pakai jilbab pas di rumah pakai jilbab dulu. Mbak Jam nyimak sambil ngomong. Ya Mas, karena memang setelah jam 2 itu Mbak Jam sudah pulang. Babynya baru berapa bulan gitu ceritanya. Oke Mbak Jam, nggak usah nyala, nggak apa-apa kalau Oh lagi iya, nenenin. anu aja, mungkin kalau ditanyai bisa nggak? Gimana? Kalau ditanyai bisa nggak? Coba teman-teman. Siapa yang bisa tak tanyai? Mbak Dika atau yang lainnya. Mau tanyanya nong aku Mas Arvin. Aku. Servan naik. Mas Servan, biar cepet ya. Biar langsung. Api Mas Arvin. Jadi gini Mas Servan. Balik ke fundamental bisnis plan-nya ya Mas ya. Kalau masalah akad usaha, mulai dari jalur modal sama jalur omset, ini apakah ada yang tidak terpahami Mas? Modal usaha. Bentar Mas Arvin, tadi memang baru selesai sholat terus masuk. Ini maksudnya ini bukankah yang kita bahas kemarin, bukan ya? Betul, ini kita bahas kemarin, tapi harus paham logika dan perhitungannya Mas. Karena khawatir kalau hanya sekilas-kilas, ini tidak nangkep apa konsekuensinya. Makanya sering dalam fundamental business plan ini kita ulang-ulang. Nah, Oke. ngaruh pada sebagaimana cepat proses kita untuk menuju distributor. Pengalaman saya itu langsung dari bulan Mei ke September itu distributor. Jadi saya praktik butuh 4 bulan untuk naik jadi distributor. Karena kan untuk naik jadi distributor tidak bisa pakai modal, ya kan? Hanya bisa melalui jalur omset. Yang omsetnya itu 120 juta 3 bulan berturut-turut. Nah kan gitu.
Nah, posisinya jenengan kan jadi agen. Ini harus paham berapa angka yang harus dibutuhkan agar bisa naik kepada distributor dan bagaimana strateginya menjual produk dan punya keuntungan profit berapa yang ditargetkan. Kan seperti itu Mas Ervan. Oke. Di sini saya lihat sudah paham, Mas Arvin. Tadi saya belum ngamatin. Dan Ini udah paham pribadi, di sini. Tim tahu paham nggak? Gimana Mas Arvin? Omset pribadi dan omset tim. Omset pribadi itu omset outlet. Karena outlet masuk pribadi Mas Arvin. Oke, omset tim. Omset outlet itu omset pribadi. Kalau omset tim? Omset tim itu omset subagen, reseller, atau MKT. MKT itu Marketer. apa tadi? Marketer. Saya luruskan. Itu tim. Pripun, coba. Saya luruskan di sini. Omset pribadi itu adalah omset penjualan ya dari status kita agen jual ke bawah agen sampai dengan customer. Jadi total jenengan kemarin waktu ketemu itu kan sempat tak reminder terkait dengan Mas siapa namanya? Rofik. Nah, Mas Rofik katanya daftar jadi subagen. Nah, itu segera Mas, itu akan menjadi omset pribadi jenengan. Jadi artinya pribadi itu adalah yang penting jenengan itu order produk kepada distributor yang produknya itu akan dijual ke agen ke bawah. Jadi subagen, reseller, marketer, customer itu adalah omset pribadi. Sedangkan omset tim itu adalah omset yang mana suatu ketika sampai akan ketemu dengan orang yang tiba-tiba datang ke Mas Ervan. Mas Ervan, aku mau join SR12 sebagai agen. Levelnya sama kan? Nah, kalau levelnya sama, lah sampean kan kalau ada yang join jadi agen nggak mungkin ambil barangnya ke sampean. Karena sampean nggak punya barang dan sampean nggak punya keuntungan. Masa agen dapat dari saya 40%, sampean pulaan diskonnya 40%, ada orang pulaan ke sampean ngasih 40% juga, sampean nggak ada keuntungan kok. Ya. Maka supaya sampean ada keuntungan, sampean akhirnya nginfo ke saya, Mas, ini ada Pak Budi misalkan, ini mau daftar agen melalui jalur saya. Oke, saya catat, nanti ambil produknya ke distributor, ke saya, tapi pembelian si Pak Budi itu tadi, saya masukkan sebagai omset tim. Makanya di sini ada acuan 70 juta. Sehingga sampean itu bisa ngerekrut tiga agen bisa, Mas. 3 agen, tapi sampean harus jual 50 juta. Kira-kira gitu masuk ya. Mas Arvin, coba untuk aku mau masuk dulu ya, izin ya Mas Arvin. Ya, siap. Nanti kalau kurang tepat bisa diluruskan. Berarti mindset saya sebelumnya itu kurang tepat. Karena sebelumnya aku menganggap omset pribadi ya penjualan pribadi ke user, ke customer. Seperti itu. Ternyata omset pribadi adalah omset penjualan saya ke struktur di bawah saya dan mereka ngambil barang ke saya. Itu namanya omset pribadi. Betul. Kemudian kalau omset tim itu yang setara, sederajat. Berarti gitu ya Mas Arvin? Betul. Betul seperti itu. Apa konsekuensinya Mas? Konsekuensinya adalah cara bermain. Cara bermain sampean untuk mencapai 120 juta itu tidak berat. Karena kalau 120 juta semuanya adalah customer, itu kan ya kan? Tapi kalau dibantu dengan marketer, dengan reseller, dengan subagen, 120 juta itu enteng. Apalagi sampean punya
11 toko. Ya kan? 11 toko kalau punya subagen, punya reseller, punya marketer dan jual ke customer langsung harusnya Februari, Maret, April, Mei sampai jadi kira-kira gitu. Makanya jangan lama karena opportunity-nya akan semakin gede ketika jenengan jadi distributor. Tapi kalau misalkan saya nggak mau jualan pakai mitra dulu, saya langsung ke end user dulu, ya nggak apa-apa, karena benefitnya apa? Kalau agen jualan langsung ke customer, benefitnya adalah profitnya 40% gitu aja. Tapi prosesnya kan ya harus retail, harus ngecer gitu. Tapi kalau jual ke subagen ya hanya 5 juta hanya membutuhkan ya 60 subagen. Tapi kalau ngecer ya nanti akan banyak customer yang harus kita jual. Nah, itu gitu. Harus kita prospek. Nah, kira-kira gitu kan. Itu konsekuensinya. Oke, Mas. Untuk fundamental bisnis sudah paham, berarti kalau saya putuskan kan seperti di awal, memang kami kepinginnya itu memang kemitraan, Mas, bukan end user seperti itu. End user ini sebenarnya saya pakai memang saya pakai hanya untuk apa ya namanya ya, putaran menjadi produknya Apotek Hikmah. Tapi goal utama seperti divisi SR12 Al Hikmah itu goal utamanya adalah memang kemitraan seperti itu. Jadi saya sudah nangkep arti omset tim seperti apa. Jadi kemarin aku berarti salah persepsi, Mas. Oke. Berarti artinya apa? Artinya tidak ada kekhawatiran saya untuk mencari apa ya namanya ya, mencari tim kan seperti itu. Enggak kan kemarin kan sempat berpikir saya itu kalau tim setara dengan saya ya salam nih kan gitu, maka saya fokus yang di bawah saya dulu, ternyata salah. Yang namanya tim adalah yang sederajat, maka dari itu kalau bisa nyari yang sederajat juga untuk memiliki tim. Intinya gitu ya Mas Arvin. Betul. Untuk fundamental bisnis. Oke. Nah, nanti dalam membangun tim itu tetap ini semuanya dari mulai yang setara sampai yang ke bawah sampai ke customer itu semuanya kita akan kerjakan. Bahkan ya yang paling fundamental adalah bagaimana kita juga harus bisa mulai menjual ke end user. Itu juga harus mulai. Baru nanti kita mengelola marketer, mengelola reseller, subagen, bahkan sampai jadi agen. Goalnya kita jadi DU, bahkan melahirkan DU dan melahirkan DU lagi. Nah, itu seperti itu ya Mas ya. Nah, maka ini kita mulai simulasi dulu. Simulasi dulu kalau misalkan kita menjadi seorang agen. Mas Arvin, izin masuk bentar. Berarti Mas Arvin ini, timnya Mas Arvin adalah DU gitu ya Mas Arvin saat ini? Iya. Oke. Siap. Monggo Mas Arvin dilanjut. Siap. Nah, misalkan ini kita simulasikan aja. Simulasi kaitannya dengan omset dan profit. Menurut Mas Hervan, misalkan, satu hari itu satu SPG bisa jual produk SR12 per hari berapa, Mas? Potensi mereka, potensi SPG bisa jual produk SR12 berapa? Nominalnya berapa? Di mute, Mas. Ya. Oke, siap. Satu hari SPG untuk melakukan closing produk SR itu menurut saya sehari itu kalau kita main rata-rata itu bisa masuk di angka 5 produk, atau kalau kita uangkan kita anggap mungkin bisa di angka 200, 300 atau 400 dengan catatan
memang transfer knowledge produk ini harus segera kita deliver. Oh ya Mas Arvin, untuk yang nanti mendeliver knowledge produk, PJ utamanya adalah Mbak Wulan. Oke, Seperti itu. Untuk ke teman-teman yang ada di frontliner atau teman-teman SPG. Untuk Mbak Dika itu tugasnya nge-push kan gitu. Karena marketer. Tapi memang di kami yang tugas ngasih knowledge produk dan sebagainya, PJ utamanya adalah Mbak Ulan, yang dimana nanti dari ilmu Mbak Ulan ini akan dideliver ke teman-teman yang lain. Itu Mas. Sedikit informasi tambahan. Oke, untuk yang produk knowledge itu nggak usah khawatir, saya punya rekamannya semua. Jadi timnya itu nanti semuanya bisa belajar mandiri. Saya punya PDF-nya juga, tinggal nanti dibagikan. Ini PDF Bumilku, ini PDF Manjakani, ini PDF itu ada, ya. Jadi nanti tinggal belajar, terus bisa lihat videonya. Plus mau diajarkan nggak boleh, tapi efektif saya biasanya mandiri dulu. Tapi ini saya mau membahas terkait dengan keyakinan bisa jual produk SR12 per hari. Ini penting sebagai fundamental business plan. Nah, untuk apa? Untuk kita mensimulasikan omset dan profit, Mas Ervan. Berarti berapa Mas per harinya? Mas Ervan yakin berapa? Kalau saya yakin coba Mas. Satu SPG lah ya, satu SPG itu sekali jaga kan. Ya. Satu kali jaga itu bisa di angka, berhubung SR12 itu harganya nggak murah-murah amat, itu di angka 300 sampai 400 Mas. Oke. 400 coba, diketik 400 saja coba. 300 sampai 400. Nah. Iya. Ini karena teman-teman supervisor kan nggak bisa ditanyai, saya minta nanti Mas Ervan untuk memvalidasi ya angka itu. Kalau bisa, angkanya bukan dari Ervan, melainkan angka dari SPG, Mas. Jadi SPG ditunjukkan produknya, lalu disuruh nyebut angka. Jangan intervensi untuk menyebutkan angka yang gede. Tapi kita bisa sesuai dengan keyakinan aja, karena nanti tahapan dalam proses ini adalah mereka harus ditancapkan keyakinan bahwa angka yang disebutkan adalah angka yang bisa dicapai, dan itu berdasarkan keyakinan mereka. Karena di dalam proses sales itu, kalau salesnya itu tidak yakin angkanya bisa dicapai, maka dia tidak akan jalan. Itu pengalaman kami. Maka ini Mas Ervan 300.000 per hari. Ya, 300 per ribu per hari, ketemunya adalah satu SPG, targetnya itu omsetnya 9 juta dan profitnya akan menjadi 3,6 juta. Ini kalau 300.000 ya Mas Ervan. Nah, 300.000 ini Mas Ervan, ya, itu adalah satu SPG. Sekarang kita lihat di struktur ini, kita bisa lihat bahwa ada berapa SPG. Nah, di sini ada 10 SPG. Berarti ya kurang lebih kalau kita masuk ke dalam angka fundamental bisnis ini, 9 juta ini satu bulan itu akan menjadi 90 juta Mas penjualannya Mas. Artinya apa? Kalau penjualan 90 juta, maka buffer stoknya harus berapa? Ayo coba bayangkan. Nah, kan gitu kan? Berarti kalau penjualannya 90 juta, maka buffer stok anggap aja kali 2, ketemunya 180 juta. Karena nggak mungkin kita itu stoknya ngepres dengan penjualannya. Stok selalu melebihi penjualan. Itu nggak Serban? Nah, pernah nggak misalkan menghitung penjualan obat itu berapa omsetnya, stok produk obat itu berapa stoknya? Nggak pernah ngitung, Mas. Nggak pernah ngitung ya? Nggak pernah ngitung. Logikanya begini, Mas Ervan. Nggak mungkin kita jualan produk itu 90 juta, tapi stoknya cuma 25 juta. Yang terjadi
apa? Customer datang minta produk, ya produknya nggak ada. Atau kita nawari produk, produknya nggak ada. Karena apa? Kita nggak punya stok. Maka rumus dari penjualan dan pembelian ini harus Mas Ervan jaga. Kalau memang keyakinannya adalah 300.000 satu SPG. Nah, kita mulai dari fundamental yang kecil dulu, Mas. Ukuran saya, kita mulai satu SPG harus jual 150.000 dulu per hari. Kalau sudah terlampaui, boleh naik ke 250. Kalau sudah terlampaui, naik ke 500.000. Kalau sudah terlampaui, naik ke 1 juta. Minimal ke 1 juta. SPG harus menghasilkan satu hari 1 juta. Itu standar SPG. 1 juta. Nanti yang SPG super untuk dapat bonus dan sebagainya, itu nanti di angka 4 juta sampai dengan 15 juta satu harinya. Itu nanti levelnya adalah mungkin sales senior dan sebagainya. Nah ini ya. Sehingga Mas Ervan nanti juga harus paham bahwasannya simulasi omset dan profit ini berefek kepada berapakah buffer stock yang harus saya sediakan di masing-masing toko. Jika satu SPG saya target satu harinya 300.000. Ya, kalau satu harinya saya target 300.000, ya misalnya tadi ini 300.000, maka buffer stock kita kan penjualan akan total 9 juta. Anggap buffer stock itu adalah 2 kali dari penjualan. Maka satu toko saya harus menyediakan buffer stock 18 juta. Atau kita bisa kalikan rasionya 1,5, itu boleh. Monggo. Yang penting apa? Jangan sampai ada yang kosong. Nah, itu seperti itu, Mas Ervan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Mas Ervan. Oke, Mas Arvin nangkep, tapi mohon maaf, ini aku ada di acara kajian, suaranya itu tembus. Assalamualaikum warahmatullahi Suara mic kajian jauh lebih besar. Oke, set mungkin Mas. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, saya nggak bisa mendengarkan karena ini acaranya udah dimulai, acara kajiannya, Mas. Jadi untuk selanjutnya saya nggak bisa aktif atau mungkin di offin dulu. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Kalau teman-teman saya tim Hikmah kayaknya sudah overhead mungkin. Kalau nggak bisa nyambung dengan ini mungkin udah overhead. Yang nyambung saya, tetapi saya nggak bisa dengarkan karena suara mic di luar jauh lebih gede. Mungkin diakhiri aja, Mas. Saya nggak bisa dengar nih, lebih dengar suara luar. Mas, kalau misalnya besok bisa nggak? Rumah barunya Ibu. Iya, Mas. Nggak dengar. Di chat aja coba gimana. Bapak Abri Laksana. Masya Allah. Ini rumah yang keberapa ini, Mbak? Alhamdulillah ya Bu ya, semoga rumah ini nanti akan bisa membawa berkah dan juga rahmat, akan bisa menghasilkan, menumbuhkan generasi-generasi yang berkualitas, yang bermanfaat gitu ya Bu ya. Ini kita nanti minta doanya bersama-sama ya Bu ya. Bapak siap Pak? Siap insya Allah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah. Hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita di sini ya, baik yang itu dekat, tetangga-tetangga Ibu Mita yang pada datang dan juga yang jauh-jauh, yang dari kajian BMB ini ada. Tidak hanya yang dari Banyuanyar, tapi ada juga yang dari jauh, dari luar kota juga ada. Dari Karanganyar. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa semangatnya kita bisa hadir di sini. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita sehat. Dan tidak lupa, selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hambanya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk hari ini
yaitu tasyakuran rumahku surgaku. Pertama akan diawali dengan Baik, pembukaan, teman-teman, kemudian ya karena ini situasinya tasmid, juga lagi tidak sambutan, kondusif. dan juga kajian, dan Oh, insya Allah akan ditutup dengan doa. Oke, Bapak dan juga Ibu, mari bersama-sama kita buka untuk tasyakuran rumah hari ini, sekaligus ini merupakan kajian BMB ya, kajian bersama Masjid Bahagia yang cabang Banyuanyar. Ini kajian pertama kali kita di sini untuk wilayah oke. Banyuanyar. Kalau gitu, Ya, mari akan kita awali bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. saya langsung privat ke Mas Servan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insya Allah begitu teman-teman. Semoga Saya di akan bacaan Al-Fatihah oke, ini acara saya akan akan berjalan tutup dengan lancar dan dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa meskipun taala. berada di tengah-tengah, tapi insya Allah Oke, di dan beberapa biar poin kita lebih bisa lagi jadikan catatan. Ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ini bisa menyimak. Berikutnya akan dideliver oleh Mas Servan. Besok saya akan jelaskan secara utuh semuanya ke Mas Servan, termasuk nanti juga slide-nya saya akan berikan kepada Mas Servan dan juga rekamannya. Mudah-mudahan bisa terpahami dengan secara utuh dan bisa dieksekusi dengan maksimal ya. Karena ini penting. Topik pada hari ini itu sangat fundamental sekali. Ini yang pertama adalah fundamental bisnisnya, dan yang kedua adalah mindset penjualannya. Kita mulai dari sana. Kita mulai dari penjualan. Kita mulai dari penjualan kecil, sedang, sampai dengan penjualan besar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menyediakan stok produk dan juga bagaimana kita mendisplay produk agar produknya itu benar-benar ready. Jangan sampai orang ketika promosinya kita bagus, ternyata banyak yang cari produk, begitu datang kepada toko kita, ternyata produknya nggak ready atau produknya lagi kosong. Karena itu akan menjadi promosi gratis buat kompetitor kita. Makanya saya wanti-wanti dengan kemampuan 10 toko apotik, maka kita harus fokus kepada bagaimana menumbuhkan penjualan ini secara organik dan dengan fundamental yang sangat kuat. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya saya mohon maaf karena saya nggak tahu ternyata jam 2 sampai dengan jam 4 ini ternyata jam yang tidak efektif untuk semuanya. Maka kita akan ganti untuk kita masuk kepada jam yang lebih pagi. Oke? Begitu penjelasan saya. Ya saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin close meetingnya ya. Iya.